Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Rabbi ighfirli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, bapak, ibu-ibu sekalian, dan adik-adik juga yang saya cintai, saya sudah usia 70 tahun ini ya. Anggap ini sebagai wasiat gitu ya. Wasiat Maka diingatkanlah gitu. Semoga ini berguna buat kita bersama juga buat adik-adik. Siapa tahu nanti ada nasihat yang bagus buat adik-adik ya. Kalau saya ingat ya. Nah, sebelum saya lupa, saya bacakan dulu beberapa ayat Quran. Jadi kalau saya ngomong dulu, lupaan ayat Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinukum tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qauman fasiqin. Itu surah At-Taubah surah 9 di dalam Al-Quran ayat 24. Jadi kalau dicatat, kalau mau catatnya dulu dicatat dilihat lagi nanti yang maaf. Kemudian kalau ada saya salah kata yang namanya juga tua ya, itu kayak hafiz saya itu. Saya di Qatar dulu zaman terutama zaman Sejawi di Qatar untuk pidato gitu ya. Kemudian juga dari salah satu guru saya dianjurkan bukan untuk musabaqah mentekkan Al-Quran bukan gitu. Jadi sekedar membaca Al-Quran sesuai tajwid yang gitu. Kemudian kita tahu juga kalau kita membaca Al-Quran itu yang penting lagi mengamalkannya ya. Kalau pahala ya kalau gampang ya. Satu huruf sudah tahu itu 10 kebaikan. Apalagi ada yang mengatakan ya walaupun saya belum cek gitu ya, satu halaman itu 1 huruf gitu. Bukan satu mushaf Al-Quran itu bisa lebih hurufnya gitu. Banyak dah. Ada 2 ceramah tauhid dan ceramah makanan demikian. Saya belum cek ya. Satu halamannya apa ada 150 huruf gitu. Kalau ada 16 halaman kali aja tuh ada nggak? Kalau saya sama begitu gitu, nggak langsung percaya gitu. Sebelum saya ngecek gitu, mudah-mudahan betul gitu. Nah itu di bidang pahala, tapi di bidang realisasinya, follow-up-nya, mengaplikasinya gitu. Itu yang susah gitu. Itu yang susah. Kemudian tadi kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, yang artinya salah harfiah ya, menurut pengetahuan saya. Jadi Rasulullah disuruh katakan lewat malaikat Jibril alaihissalam, katakanlah ya Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian yang kandung maupun yang kiri ya, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta benda yang kalian usahakan, perdagangan, bisnis, perusahaan yang kalian takut ruginya, apalagi itu, rumah kalian, properti kalian yang indah, yang yang di dalamnya itu ada kolam renang, kalau kita lihat sinetron gitu ya, ada taman, ada garasinya yang besar, yang harganya sudah miliaran gitu, yang kamu cintai,
itu lebih kamu cintai daripada sekalian mencintai Allah dan Rasulnya. Dan juga jihad fisabilillah. Cinta sekalian terhadap dunia itu mengalahkan jihad fisabilillah. Maka tunggulah kata Allah. Allah akan datang, akan mengajak kalian, akan mengajak kita. Dan Allah tidak memberikan bimbingan kepada bangsa yang fasik. Nah, ini kita introspeksi diri kita sendiri. Terutama yang kita hadapi saat ini secara nasional masalah pilpres gitu ya. Wih, Ya. pilpres. Jadi kalau masalah agama itu nggak ada dikotomi Pak antara ukhrawi dan duniawi. Yang masalah pilpres ini termasuk kita harus pahami juga ini. Kita harus early, ya. Mudah kalau bahasa Jawa ya, mudah ya. Tahu, mudah Kita mengerti. jangan sampai terkena nih ayat yang tadi urusan. Kita lebih mencintai hidup sejahtera, tenang, sakinah, mawaddah warahmah di rumah tanpa memperlukan pilpres gitu. Kan kita tahu dah saya ngerti ya bahwa Bapak Ibu juga kalau sudah lihat internet juga tahu bagaimana kondisi negara kita. Gitu. Kita ini kan sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW suatu saat umat Islam itu seperti hidangan di atas meja makan yang lezat. Kemudian segala-segala itu berebut makanan itu. Itu gambaran Rasulullah SAW terhadap kita. Nah saya rasa di Indonesia katakan seperti itu. Kita nih Indonesia yang banyak tambangnya, kaya dan sebagainya, juga ada yang melimpah 280 juta, muslimnya 220 juta. Ini sedang diperebutkan, terutama oleh orang-orang kafir, orang munafik. Kalau orang Islam mukmin diam aja, ya bahaya. Kita harus jangan sampai terkena nyelamen Nabi Muhammad SAW juga tentang suatu saat kita dihinggapi penyakit al-wahan. Kalau tadi yang makan kita direbut itu, sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah jumlah kita kecil? Tidak, kata Rasulullah. Jumlah kita banyak. Sekarang aja hampir 2 miliar, 1,8 miliar seluruh Indonesia. Ya termasuk Syiah, Ahmadiyah, mungkin gitu ya, RI ya dan sebagainya. Sunnah wal Jamaah gitu. Jumlahnya 1,8 miliar. Banyak sekali jumlahnya, tapi kita seperti makanan yang diperebutkan atau seperti buih di lautan yang nggak berdaya apa-apa, yang kebawa ombak, kebawa angin gitu, nggak ada kekuatan kita. Nah contohnya pilpres kan ini, walaupun sebetulnya bukan Anies doang yang jago, kalau bukan 20% ya, itu paling banyak ada beberapa orang Anies yang lebih hebat gitu. Sementara kan kalau 20% jadi Anies. Nah kita jangan sampai terkena penyakit wahan. Nah ini orang Arab yang berbahasa Arab nggak paham gitu terhadap khutbah atau cara Rasulullah menyebut hati-hatilah bahwa kita nanti akan terjangkiti penyakit wahan. Kata sahabat, apakah wahan itu ya Rasulullah? Wahan adalah hubul dunia, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Cinta kepada usaha, kepada apa tadi, anak, istri, sebagainya, pokoknya tentang dunia, termasuk gaji, ya, termasuk pangkat, dan ketenangan, jangan sampai kita penjara, ya, terbunuh, ditelepon, ditinggali. Akhirnya kita berdiam diri aja. Dan itu kita berarti kita cinta pada dunia, takut mati. Nah ini jangan sampai kita terhinggapi penyakit itu. Nah, saya rasa ayat Tuhan yang saya tampilkan baru saat belajar ya, karena waktu sakit. Dan kepada anak-anak nih, adik-adik saya nih, kita usahakan jangan sampai kita marah kepada mereka, karena mereka akan menggantikan kita ya. Sebuah dunia mereka, kalau kita udah meninggal nanti yang menggantikan kita tuh mereka gitu ya. Jadi kalau kita nangkep itu kan duguk gitu. Kalau kita duguk, penduguknya patah, malah nggak kena. Kita tangkap dia dengan madu, dengan gula sehingga kakinya itu nempel gitu. Jadi kita anak-anak tuh jangan marah gitu ya. Gitu. Kemudian pesan saya kepada anak-anak ini, kalau kalian mau maju menjadi orang penting di Indonesia khususnya, ini Android ini yang tidak ada negatifnya, positifnya. Di situ banyak hal yang positif.
SD, kelas 3, kelas 6. Coba jangan yang permainanmu dilihat begitu. Kalau mau jadi orang berhasil nanti menjadi tokoh ya, seperti Anies dan sebagainya itu, diambil dipakai. Ya, terjemahannya, terjemahannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, pokoknya semuanya, tafsir nabawiyahnya, ya, tafsirnya, bahasa Arabnya dikuasai gitu. Cara kita berdebat bagaimana seperti Syekh Didat, Zakir Naik maupun jadi Zulkifli Abbas, dan kita meraih ridho Allah, sehingga Allah itu senyum kepada kita. Esensi dari Al-Quran ini, hadis, adalah kita membagikan orang lain. Jadi bukan ibadah haji, puasa, sholat, tarawih dan sebagainya itu yang membuat Allah tersenyum, bukan itu. Yang membuat Allah tersenyum kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Kita tersenyum dengan orang lain bahagia, kita sukakan orang lain, kita berkata yang baik dengan orang bahagia, itu membuat Allah tersenyum. Kalau Allah sudah tersenyum, berarti kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita masuk. Amin. Amin. Islam itu keren dibandingkan dengan lain. Kalau kita pelajari di internet, benar-benar keren Islam itu. Kalau puasa orang Islam itu 40 hari 40 malam nggak makan, bagaimana itu harus akal? Bisa mati kita. Kecuali orang yang cari ke budidayaan puasa di danau mana di Indonesia. Kalau Islam ya manusia sekali. Sahur, ada sahurnya kita, kemudian kita buka, keren, Islam itu keren. Kita masuk Islam kita keren. Orang lain tuh agama lain nggak masuk surga Pak, jadi nggak keren. Kalau kita serba keren semuanya Pak, seperti ini keren. Mana yang punya terawih seperti ini? Ya, sampai besok videonya harus sama-sama. Padahal yang saya tahu Rasulullah cuma 3 kali jadi imam. Setelah itu dia pergi, apa ditungguin, ditanya kenapa? Takutnya berat, jadi wajib. Jadi kalau bertabrakan dengan kita ikut. Itu saya belum tahu nggak di apa hadis apa gitu. Ini bertabrakan tadi harus berat gitu. Tidak kebebasan lah gitu ya. Berkumpul ini pun berjamaah seperti ini menurut saya, menurut saya itu Umar bin Khattab ijtihad gitu. Dari para bencar-bencar ya kita jamaah aja gitu. Seperti ini jadi sunnah sahabat itu. Jadi bisa sampaikan mudah-mudahan ini apa terutama buat anak-anak tadi kalau begini nanti top ya. Jadi orang hebat di Indonesia ini orang khusus musola Asadiriyah itu Android pakai yang sensitifnya gitu, jangan yang